Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaibil kiram, wabil khusus yang barusan telah memberikan tausiah kepada kita, guru kita semua Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Kita doakan guru kita semua Habib Muhammad Al-Bagir, semoga beliau berkah umur, semoga beliau panjang umur, semoga disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir tambah berkah dari ilmu yang beliau sampaikan, dan semoga beliau ditambah-tambah keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang mengikuti acara pengajian beliau dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada Habib Hamdi bin Syekh Abi Bakar wal Habib Ahmad Sadiq Al-Musawa. Begitu juga para habaib, para dewan guru, khusus para siswa-siswi Al-Khairat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada kepala sekolah, baik pun kepada dewan guru yang lainnya yang namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan saya kepada beliau-beliau. Semoga guru-guru semoga guru-guru Al-Khairat, MTS Al-Khairat, SDN Al-Khairat, semua yang ada berkaitan dengan Al-Khairat, semuanya umurnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi hifdzillah wa fi amanillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga yang hadir di tempat yang disebutkan ataupun tidak disebutkan namanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita pada hari ini dalam rangka memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita, paduka alam, kekasihnya Allah, Nabi besar, Nabi yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari 124.000 nabi, jumlah nabi yang terhitung 124.000 nabi, yang mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, yaitu kekasih kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan jangan terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berarti tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis berbunyi seperti ini, dikatakan di dalam hadis tersebut, la tatruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan di dalam muji kepadaku sebagaimana memujinya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam, sampai-sampai mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Maka hadis tersebut, hadir rahimakumullah, kata ulama, ditafsir oleh ulama, ditafsir diartikan bahwasannya hadis tersebut belum diperintahkan Rasulullah SAW untuk menceritakan kepada umatnya bahwasannya Rasulullah SAW adalah nabi paling hebat dan nabi nomor satu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah nomor satu, Rasulullah paling hebat, kita puji setinggi-tingginya Rasulullah, itu boleh dan dimenangkan, tidak termasuk berlebihan di dalam cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau dulu ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang Nasrani, mereka memuji Nabi Isa sampai mereka sembah Nabi Isa, karena waktu itu ada orang yang tuli dan dungu. Dia pas Nabi Isa lagi bayi ditanya, man anta, siapa engkau hei bayi? Ini Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Tiba-tiba ada orang tuli, dia dengar, dia bukan mengatakan Abdullah. Pendengaran orang tuli tersebut mengatakan apa? Ana Ibnullah,
Maka dari tafsir orang yang tuli tersebut disampaikanlah kepada yang lain bahwasannya Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Dari mana anaknya Tuhan? Nabi Isa benar nabi, tapi Nabi Isa bukanlah anaknya Tuhan. Beliau adalah hamba Allah yang dilahirkan oleh ibundanya yaitu Sayyidah Maryam alaihas salam. Tidak ada Nabi Isa yang namanya Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Makanya hadirin rahimakumullah, saya bahas di ini hari, mudah-mudahan ini penjelasan paham untuk kita semuanya. Amin. Angkat suaranya, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan tauhid kita tambah kenceng. Amin. Para hadirin rahimakumullah, kita lihat bahwasannya ada manusia yang diciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak. Dia proses hanya langsung diambil dari tanah, kemudian dia langsung menjadi makhluk. Siapa itu? Yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia prosesnya hanya punya ibu saja, tapi dia tidak punya bapak. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihis. Nabi Isa diciptakan tanpa perantara bapak. Bagaimana proses kelahiran Nabi Isa, hamil Nabi Isa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ceramah Habib jelas apa tidak nih? Paham apa tidak? Saya senang kalau santri mengucapkan takbir ini. Iya. Wah, kalau santri takbir, wah politik ini, wah Habib Mali politik. Bukan politik. Yang namanya takbir perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mengatakan takbir, bagus. Bukan milik ormas, bukan milik LSM, bukan, tapi milik semua umatnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya takbir dikatakan politik, maka orang yang sedang sholat tidak usah mengucapkan takbir. Tapi ketika sholat, nomor satu yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat, yaitu kita harus mengucapkan kalimat takbir. Coba angkat suaranya, takbir. Gitu dong. Muslim jangan lemes-lemes. Ini muslim ngantuk-ngantuk masih muda, udah gitu berisik di masjid, tidak boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min alamatis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, antur fa'al aswatu fil masajid, diangkatnya suara ngobrol dengan tidak jelas di masjid berbisik. Itu tanda-tanda hari kiamat. Na'udzubillahi min. Kira-kira saya punya bahasan jelas apa tidak? Lanjutkan apa jangan? Takbir. Yang lemes-lemes sana nggak demen, gua nggak demen, Habib nggak demen yang lemes. Takbir. Kalau ibu-ibu lain, dia ibu-ibu lain lagi kalau takbir. Bu takbir bu. Nah, ibu-ibu lain takbir, ibu-ibu mah. Ibu takbir. Allahu Akbar. Ada mendayu-dayunya. Itu ibu-ibu. Laki-laki nggak boleh. Laki-laki harus keras. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harus tegas, bukan keras. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, apalagi lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Takbir, Allahu Akbar. Enggak ngantuk-ngantuk. Ini mukmin lagi pengajian laki-laki, ada enggak di sini si mukmin? Ada enggak yang namanya mukmin? Ada enggak namanya mukmin nih? Angkat suara, jangan lembek-lembek. Lagi pengajian ngantuk-ngantuk. Ada. Di rumah ngantuk, di sini ngantuk. Enggak ada bedanya. La farqa bainal bait wal masjid wal madrasah idza kunta tan'as fil masjid. Takbir. Jadi kalau ngantuk-ngantuk di tempat pengajian, berarti ente enggak ada yang namanya perbedaan antara madrasah, mana masjid, mana rumah. Ngantuk semuanya. Kullu mahallin lak sawa. Semua tempat buat kamu sama, tidak boleh. Ketika kita belajar, angkat suara, kita agungkan syiar Allah, kita puji derajat keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah apa? Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dulu ibu-ibu, kenapa Nabi Siti Maryam kok bisa melahirkan Nabi Isa? Siti Maryam itu Allah apa? Ibundanya yang namanya kalau tidak salah namanya Yukabad. Yukabad ini dia mewakafkan dia punya anak Siti Maryam untuk menjadi penjaga di Baitul Maqdis. Ternyata pas dilahirkan, ternyata bukan laki-laki tapi perempuan, yaitu yang bernama Siti atau Sayyidah Apa kata Yukabad? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal.
minni innaka antas sami'ud du'a. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Tidak sama yang namanya laki-laki dengan perempuan. Pas dilahirkan ternyata dia melahirkan perempuan. Yukaban mengatakan, ya Allah, ternyata yang lahir bukan laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Tapi lihat, ini imro'ah afifah, wanita yang menjaga harga dirinya, tidak keluar rumah. Dia diam di kamar di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sampai-sampai yang namanya Nabi Allah Zakaria umurnya kurang lebih 120 tahun. Istrinya itu kurang lebih kalau enggak salah 80 tahun. Tapi dia tidak punya anak. Pas masuk kamar Siti Maryam, ternyata di kamar Sayyidah Maryam di situ ada buah-buahan musim dingin dan musim panas. Apa kata Nabi Allah Zakaria? Ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Nabi Zakaria pas masuk ke kamar Siti Maryam kaget. Tiba-tiba di kamar Siti Maryam ada buah-buahan musim dingin dan buah-buahan musim panas. Apa kata Nabi Allah Zakaria alaihissalam? Dari mana buah-buahan ini? Apa kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam? Ini buah-buahan Allah Subhanahu wa taala yang ngutus. Sedikit pun aku tidak memetik dari pohonnya. Datang sendiri, Allah kasih dengan berkah apa? Dengan berkah Siti Maryam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Allah Zakaria umurnya 120 tahun belum punya anak, sujud di tempat Siti Maryam, ngambil barokah di tempat yang keluar karomah. Setelah sujud Nabi Allah Zakaria, istrinya 60 lebih umurnya, Allah kasih Nabi Allah Zakaria punya anak namanya Nabi Allah Yahya alaihi salam. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana Nabi Yahya belum ada nama sebelum Nabi Allah Yahya dilahirkan. Berkah apa? Berkah sujud di makamnya Siti Maryam alaihassalam. Ini bapak-bapak jangan keliru. Kalau kita baca di kalender apa kalender namanya? Kalender. Kalau di sini miring-miring sedikit, ya. Kalender apa kalender? Kalau kalender Jakarta ada kalender, ada kalender, ada kalender. Iya, kulluha sawaun, kalimatun sawa. Semuanya kalimatnya sam. Nanti kalau baca di situ ada di kalender, apa di kalender? Ada. Apa antum bilang barusan apa? Coba kita pakai bahasa Indonesia yang benar coba. Kalender apa kalender? Gimana ente aja deh, Bang ribut deh. Daripada ribut ente banyakkan ana sendiri kalah gue. Nah, jadi intinya apa? Kalau nanti di kalender baca kenaikan Isa Al-Masih di kalender situ tuh, hari Paskah hari apa? Itu bukan Nabi Isa yang asli. Nabi Isa yang asli apa? Beliau yaitu apa? Beliau diangkat oleh Allah umurnya 33 tahun. Adapun yang disalib situ namanya Yudas Iskariot. Bukanlah Nabi Allah Isa alaihissalam. Bal syubbiha lahum, tapi Allah samakan kepada mereka orang yang mirip dengan Nabi Allah Isa alaihis. Karena yang namanya cerita, kata Rasulullah, kata ulama apa? Al-hikayatu jundun min junudillah. Yang namanya cerita adalah tentara daripada tentara Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullah biha qalba ibadih. Yang mana Allah memperkuat dengan cerita tersebut apa? Hati seorang hamba. Kalau ingin tambah kuat hati seorang hamba, maka banyaklah dia dengar-dengar cerita daripada perjalanan para nabi, agar sampai kita jangan diselewengkan dengan cerita-cerita yang tidak ada sanadnya, apalagi tidak menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya minta kalau saya nyebut Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi Allah atau Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini pengajian kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam genep kuat, sampai jam 6 kuat apa tidak nih? Sampai jam 6 kuat apa tidak? Antum duduk sampai jam 6, Habib pulang duluan. Ya, bagaimana mungkin saya di sini berdiri? Tadi saya pas keluar kaki saya terkilir sedikit, saya punya sakit ini kaki. Masya Allah. Jadi kalau kata orang Hadramut, rijli marid katanya, kaki saya sakit. Mudah-mudahan kaki saya sakit, mudah-mudahan sembuh. Amin. Kalau kata orang Hadramut, hada mudallal. Mudallal itu manja. Tidak boleh kaki sedikit terkilir, langsung ke bawah sampai sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat, mudah-mudahan jadi jutawan semuanya. Amin. Banyak duitnya, amin.
Ibu-ibu, bapak-bapak, siswa-siswi yang hadir di tempat, mudah-mudahan banyak duitnya, amin. Pas dia buka dompet, dia langsung buka dolar semuanya, amin. Tapi kalau ngajinya lembek-lembek, anda doakan pas dia buka, dia pegang kantong, yang tadinya 50 ya udah nggak berubah, cuma 50 doang. Tapi kalau itu yang ngajinya semangat-semangat, pas dia buka kantong, dia angkat 50.000 langsung berubah jadi lembaran $100, amin. Giliran duit, amin. Giliran pengajian ngantuk-ngantuk ya. Jangan ngantuk-ngantuk, harus semangat pengajian. Syiar Allah, syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi coba kalimat takbir. Takbir. Enak kan dengernya juga, enak yang ngaji itu. Wah, semangat nih. Ini lagi ngaji pada ngobrol, apalagi yang ada update status tuh. Yang lagi di mana kamu tuh sama pacarnya, liatin. Awas yang nggak boleh, yang tutup tuh HP, hapus, blokir tuh nomor yang. Saya khawatirkan nanti dia yang dia SMS, yang di SMS bukan yang-nya, tapi apa? Tapi yang dia WA adalah kuntilanak, bener. Udah tinggalkan semuanya. Mudah-mudahan di sini mendapat syafaat Nabi Muhammad semuanya, amin. Akhirnya para hadirin rahimakumullah, itu yang namanya Siti Maryam pas diangkat dia punya androk, dia punya roh. Akhirnya malaikat Jibril tiupkan dia punya angin, anginnya langsung masuk ke perut Siti Maryam alaihassalam. Dari situ Siti Maryam mulai merasakan mual, hamil sampai melahirkan. Pas giliran Siti Maryam mau melahirkan, beliau dilahirkan di nama satu daerah namanya Baitulahmin, atau kalau orang Nasrani, orang Kristen mengatakan Bethlehem. Bethlehem itu bukan bahasa, itu bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, namanya Baitulahmin. Cuman lidah mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab dengan fasih. Mereka katakan apa? Bethlehem, bukan namanya Baitulahmin. Apa Baitulahmin? Yaitu tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihis. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas apa tidak? Inti Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Beliau adalah seorang nabi yang harus kita muliakan, bukanlah Tuhan. Inilah dogma, doktrin agama yang diajarkan oleh syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan itu Nabi Isa Tuhan di luar agama Islam, terserah kamu. Tapi orang Islam mengatakan apa? Nabi Isa adalah nabi, utusan Allah, bukan Tuhan, dan tidak boleh dipertuhankan. Tapi beliau wajib dimuliakan karena beliau adalah utusannya Allah, dan beliau adalah salah satu daripada ulul azmi, nabi yang 5 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Jadi ada manusia yang diciptakan sama Allah tanpa ibu bapak, itu Nabi Adam alaihis. Ada lagi orang yang diciptakan hanya ibu saja tanpa bapak, itu Nabi Allah Isa alaihis. Ada lagi manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia prosesnya harus memakai ibu dan memakai bapak. Tanpa ibu dan tanpa bapak, maka orang tersebut tidak akan keluar dari itu rahim dan perut ibunya. Siapa mereka? Yaitu kita semuanya. Jadi kalau sekarang ada orang lahir, perempuan lahir, tidak ada bapak, bukan nabi itu, bukan. Kalau ada orang sekarang lahir perempuan kok hamil tiba-tiba, bukan nabi, anaknya bukan. Tapi anak apa itu namanya? Anak tidak jelas, ya. Bisa jadi itu anak genderuwo, Wah, kata. Paham tuh? Paham tuh? Alhamdulillah, saya senang dengan al-khairat, ngerti dengan bahasa Arab. Apa? Yang namanya bahasa Arab adalah bahasa yang luhur, bahasa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang alim mengatakan apa? Yang bagi likulli talibi ilmin an yafhama wa yata'allama al-arabiyyata li'annahu biha ya'lu wa ya'tali. Artinya apa? Diharuskan kepada setiap santri, siswa, siswi dimanapun mereka berada agar paham dan mempelajari bahasa Arab. Dengan bahasa Arab dia akan tinggi dan akan menaik, dia punya derajat dimanapun dia berada. Itulah ngertinya bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasanya baginda Nabi besar Muhammad. Gitu dong. Jadi pas Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi, ada juga yang enggak jawab sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa? Cuman meluk dia punya lutut. Tidak apa-apa dia meluk lutut, ya.
Tapi kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, 3 perkara jangan kita lakukan. Apa yang pertama? Tolong perhatikan ke sini semuanya. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, 3 perkara jangan kita lakukan. Apa? Yang pertama yaitu apa? Begini nih, apa ini namanya? Ini namanya apa? Atau kalau kata orang Sunda namanya nanggep gadok karena itu. Nah, ini nggak boleh, ya. Begini nih 3 perkara. 1, jangan begini, nggak boleh. Karena setan di luar masjid sekarang yang ngelihat setan aja yang ngelihat. Kalau nggak ngelihat setan nggak usah dilihat karena takut setan. Nah, setan di luar sekarang nih. Nah, makanya tuh perempuan-perempuan yang di luar tuh harus baca a'udzubillahi minasyaitonir. Di luar setan banyak, lagi nunggu orang di dalam masjid mau goda. Dia sekarang lagi begini. Kalau antum lihat tuh setan pada begini nih. Nah, nggak boleh ya. 3 perkara. 1, jangan begini. Perhatikan. Ini larangan. Apalagi siswa-siswi begini. Yang kedua kata Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang begini. 1 gini. Yang kedua jangan begini nih. Tuh. Nah, begini tuh. Apa ini namanya? Ya, pokoknya beginilah. Udah gini aja udah dah. Capek kita ngomongnya. Apa ini namanya? Ya begini. Udah gini ada Pak. Nah, jangan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bagi siswa itu apa? Perhatikan sini. Mana kursi, takut salah nanti jatuh lagi. Gitu. Begini tuh. Strongnya tuh. Nah, lihat semuanya sini. Nah, ini apa? Memeluk lutut begini. Nah, begini nih. Ah, gitu tuh. Ah, gitu. Nah, itu 3 perkara nggak boleh. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Siswa-siswi yang ngajinya semangat, mudah-mudahan jadi orang-orang yang sukses. Banyak duitnya. Pergi haji ke Baitullah. Berangkat umroh. Jadi orang kaya. Tidak pelit. Kalau pelit doanya diambil lagi. Amin Allahumma. Ada orang yang cuma gampang dia nyuruh begini begitu, giliran udah selesai terima kasih banyak ya Habib. Ini orang tidak tahu pengertian namanya. Itu namanya fahid. Apa fahid? Orangnya pelit. Tidak boleh. Kenapa? Yang namanya pelit bukanlah ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, yang tidak baik, duit banyak tidak ngasih, pelit dia. Giliran orang kerja, dia cuma bilang apa? Terima kasih banyak. Ini orang pelit luar biasa. Apa kata ulama mengatakan? Al-qadhu laisa bighibatin fi sittati. Mencaci orang dari belakang bukanlah hukumnya ghibah. Ada 6 perkara ngomongin orang tidak dihukumi ghibah, tidak dosa besar. Di antaranya siapa? Kata Imam Ibnul Wardi mengatakan, orang yang pelit boleh diomongkan dari belakang. Kenapa? Karena dia punya jiwa bukan begini, tapi begini. Ini kalau kata orang Sunda nama meregehese. Kalau kata orang Sunda. Apa kalau bahasa Arabnya? Apakah bahasa seternyaanya apa? Sekakar. Ada sekakar. Bakhil lah ya. Orang pelit enggak ada temannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun min rasul, ba'idun min Allah, ba'idun minal jannah, ba'idun apalagi? Ba'idun minan nas, qaribun ilan nar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi sebaliknya dia bakal dekat dengan neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Jangan pelit. Habib doakan biar sukses semuanya. Yang di dalam siswa-siswi semuanya laki perempuan biar sukses semuanya. Amin. Kalau datang ulama, ceramah ulama, dakwah ulama di tempat antum, antum kasih duit, antum kasih oleh-oleh, sumbang, pesantrennya bantu. Biar apa? Jangan pelit, keluarkan hartanya agar kita disenangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadirin rahimakumullah, apa? Hari kelahiran Rasulullah harus kita agungkan. Karena apa? Karena Rasulullah adalah Nabi kita nanti yang bakal memberi syafaat kepada kita pada hari kiam. Kalau ada orang keluaran Mekah atau keluaran Madinah, jenggotnya panjang, bahasa Arabnya pinter, tapi dia mencaci-caci maulid Nabi, saya bid'ah, maulid Nabi bid'ah, syirik, ini, itu, bodoh orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat Al-Quran dan tidak tahu hakikat hadisnya Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas apa tidak?
Paham apa tidak? Teruskan apa jangan? Sallu ala Nabi Muhammad. Terus tadi apa diantaranya? Wa minhu mafrudun alal kifayati karradi taslimin minal jamaati. Di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Yaitu di antaranya kalau Habib mengucapkan assalamualaikum, ini mengucapkan assalamualaikum Habib ini hukumnya sunnah. Tapi antum yang jawab hukumnya fardu kifayah. Satu masjid diam semua Habib mengucapkan salam, dosa semuanya. Satu masjid satu orang yang menjawab waalaikumsalam, gugur semua yang lain, tidak ada dosa walaupun yang menjawab cuma satu orang. Ini apa? Ini fardu kifayah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab hukumnya fardu kifayah. Dan salam harus ada bandingannya, harus ada jawabannya. Kalau Habib bilang assalamualaikum, antum jawab begini, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Habib bilang assalamualaikum warahmatullah, antum jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Habib bilang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Setiap kali Habib salamnya banyak, antum harus lebih banyak lagi. Ayo kita praktek dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah, tar dulu. Salah. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib ucapin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib ucapin lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Tambah, jangan pelit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah hitung semuanya. Kalau Habib bilang assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Habib bilang assalamualaikum warahmatullah, antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Habib bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa mag. Supaya kita praktek assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib jawab lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ini ajaran siapa? Ini ajaran Al-Quran, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir, dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak salawat kepada baginda nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Artinya apa? Orang yang paling dekat nanti dengan aku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak memperbanyak salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kita baca salawat, usahakan satu hari 1000. Kalau tidak bisa 313. Tasbih jangan kosong. Pegang tasbih, ini namanya tasbih. Tidak punya tasbih, tasbih digital pun jadi. Tidak punya tasbih digital, antum ambil batu 10 batu atau 100 batu, dari sini sallallahu alaihi Muhammad, pindah lagi. Dari sini pindah lagi. Daripada 100 batu, mendingan kita beli tasbih 10.000, tidak akan berat kita punya kantong. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Habib baca, taruh dengarkan. Habib mau baca gini nih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ikut semuanya, jangan diam. Tapi pelan-pelan. Ayo bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
pelit. Udah, beres. Lidah jangan pelit untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wasiat ulama 3 perkara, kalau dipanjangkan terlalu panjang, memori kita tidak akan mampu. Dan yang kedua, saya lihat waktu sangat mepet, waktu sangat merambat. Ini sudah jam berapa ini? Jam 17.39. Berarti jam berapa sekarang? 5:30. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Amin. Jangan lembek-lembek. Saya nggak senang yang lembek-lembek. Mudab-dab, pelin-pelan, nggak demen. Harus punya prinsip yang kuat. Mudah-mudahan yang hadir di tempat, ibu-ibu, bapak-bapak, siswa-siswi, semuanya panjang umur, sehat walafiat. Tahun haji semuanya tahun depan semuanya berangkat haji ke Baitullah. Berangkat semuanya ke Makkah Mukarramah. Ziarah ke makamnya Rasulullah. Dan kita dijawab salam kita oleh Rasulullah. Dan semoga pimpinan Al-Khairat Pusat, pendiri Al-Khairat Pusat, yaitu guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, semoga beliau ridho kepada kita semuanya. Amin. Beliau mendoakan kepada kita semuanya. Amin. Dan murid-murid Al-Khairat semoga nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan guru tua. Amin.